Sekarang kita akan membahas mengenai pendekatan pada pasien dengan penyakit liver dan jaundice atau ikterus. Nah, dimulai dari anatomi liver atau hepar terlebih dahulu. Jadi, hepar itu merupakan organ terbesar kedua setelah kulit. Dan beratnya hepar itu sekitar 1,5 sampai 2,5% berat badan tubuh. Jadi rata-rata berat hepar atau liver pada orang dewasa itu kurang lebih 1,5 kilo. Letak hepar ini di kuadran kanan atas, inferior terhadap diafragma dan paru-paru. Perdarahannya ada dari arteri hepatika yang membawa atau kaya akan oksigen, dan vena porta hepatica yang kaya akan nutrisi, dan 2/3 perdarahannya itu berasal dari vena porta hepatica. Nah, jadi hepar sendiri sebetulnya tidak hanya 2 lobus. Kalau dari depan kelihatan 2 lobus, jadi sebetulnya ada 4 lobus, yaitu lobus hepatis dexter, sinister, lobus quadratus, dan caudatus. Nah, setiap lobus hepar ini terdiri dari beberapa lobulus, lebih dari 100.000 lobulus. Nah, secara histologis, lobulus-lobulus ini bentuknya heksagonal, dengan pusatnya itu adalah vena centralis dan bagian dari sudut-sudutnya atau perifernya yaitu trias porta. Nah, trias porta itu sendiri terdiri dari arteri hepatika, vena porta hepatika, dan ductus biliaris. Untuk sel-sel dari hepar sendiri, 2/3-nya terdiri dari hepatosit. Yang lainnya terdiri dari sel stelat, kemudian ada sel Kupffer atau seperti sel makrofag, kemudian ada sel penyokong dan sel endotel. Ya, untuk aliran perdarahannya, jadi kalau dari vena porta hepatica dan arteri hepatica, kemudian nanti melalui pembuluh darah sinusoid menuju ke bagian dari vena sentral. Nah, vena sentral nanti akan berlanjut menjadi vena hepatica communis, kemudian ada vena hepatica dexter dan sinister, kemudian dari vena hepatica yang dexter sinister menjadi vena hepatica communis, kemudian nanti menuju ke bagian vena cava inferior dan bermuara ke bagian atrium jantung yang kanan. Nah, itu secara histologis. Secara fisiologis, jadi tiap hepar itu terdiri dari asinus-asinus dengan pusatnya yaitu arteri vena hepatica. Jadi ada beberapa zona berdasarkan konsentrasi dari oksigen dan nutrisinya. Nah, ada zona 1 itu yang paling dekat dengan pusatnya, yaitu di sini adalah trias porta. Karena trias porta itu tadi kaya akan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya juga berbeda, yaitu yang membutuhkan banyak oksigen dan nutrisi seperti metabolisme oksidatif, ureagenesis, produksi asam empedu. Sedangkan zona 3 yaitu yang jauh dari pusat, jadi rendah oksigen dan nutrisi, contohnya untuk proses glikolisis, ketogenesis, dan detoksifikasi. Nah, hepar ini memiliki banyak fungsi. Salah satunya yang pertama adalah metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Untuk metabolisme protein seperti membentuk asam amino, kemudian juga untuk membentuk urea atau ureagenesis. Nah, pembentukan urea ini asalnya dari NH3. NH3 atau amonia itu sifatnya toksik bagi tubuh kita, terutama untuk sel-sel syaraf kita. Makanya harus diubah jadi urea dan diekskresikan dalam bentuk urin. Kemudian juga protein yang paling penting yaitu untuk pembentukan albumin dan globulin. Seperti yang kita tahu, albumin sendiri itu fungsinya untuk menjaga tekanan onkotik di plasma darah kita, di pembuluh darah kita. Kemudian juga globulin itu sebagai sistem imun tubuh kita, terutama globulin yang alfa dan beta. Kalau yang gamma itu dibentuknya di kelenjar getah bening. Kemudian untuk metabolisme karbohidrat, makanya fungsinya untuk menjaga kadar gula darah. Nah, makanya ada hubungannya antara hepar yang terganggu dengan orang yang diabetes mellitus. Kemudian dari karbohidrat itu terutama untuk menyimpan nanti mengubah glukosa menjadi glikogen, jadi disimpan di hepar selain di otot. Kemudian untuk proses gluconeogenesis. Lalu untuk metabolisme lemak, jadi
untuk pembentukan kolesterol, kemudian fosfolipid, lalu ada VLDL, LDL, ketogenesis, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah memproduksi dan ekskresi empedu. Jadi empedu itu bukan dibentuk dari vesika vilea, namun di vesika vilea itu disimpan. Yang membentuknya adalah hepatosit itu sendiri. Nah, empedu ini selain untuk produksi empedu untuk proses emulsifikasi lemak, empedu ini juga mengandung pigmen empedu yaitu yang dinamakan bilirubin untuk mewarnai feses. Yang ketiga, fungsinya untuk menyimpan zat besi. Ini jadi besi itu nanti makanan dimakan, kemudian diubah singkatnya menjadi ferro, kemudian diubah jadi ferri sehingga nanti di hepar itu disimpan dalam bentuk ferritin. Lalu vitamin ini yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, K, dan vitamin B12. Kemudian yang keempat untuk pembentukan faktor pembekuan darah seperti protrombin, fibrinogen, kemudian faktor pembekuan 5, 7, 9, 10. Kemudian juga untuk metabolisme steroid, ini terutama untuk inaktivasi dari metabolisme hormon steroid ya. Oke, lanjut. Nah, untuk metabolisme bilirubin sendiri secara normal, jadi mulainya dari mana? Itu dari sel eritrosit kita yang normal. Misalkan orang-orang normal itu punya waktu eritrosit rata-rata 120 hari. Nah, setelah 120 hari, nanti eritrosit akan dibawa ke reticuloendothelial system. Contohnya seperti lien, kemudian sumsum tulang, dan juga ada makrofag. Nah, di sana akan dirombak, kemudian seperti yang kita tahu, eritrosit itu sendiri penyusun utamanya adalah hemoglobin. Nah, nanti hemoglobin akan dioksidasi oleh hemoksigenase enzimnya menjadi biliverdin. Nah, sedangkan globinnya nanti untuk pembentukan eritrosit kembali. Nah, setelah jadi biliverdin, nanti akan direduksi menjadi bilirubin yang indirect atau unconjugated. Jadi sifatnya itu tidak larut dalam air. Nah, bilirubin indirect ini harus menuju ke hepar. Oleh karena itu, nanti ada protein pembawa namanya albumin yang bisa mengantarkan si bilirubin indirect menuju ke hepar. Nah, sesaat sebelum masuk ke hepar, nanti ikatan albumin dan bilirubin indirect atau unkonjugasi ini akan terlepas dan bilirubin indirect ini akan berikatan dengan protein yang namanya ligandin. Nah, kemudian si bilirubin indirect ini akan seolah-olah terjadi proses konjugasi ya. Itu dengan dibantu enzimnya glucuronil transferase. Jadi bilirubin indirect ini akan berikatan dengan satu atau dua molekul asam glucuronat sehingga sekarang disebut sebagai bilirubin yang konjugasi atau yang direct. Nah, setelah itu bilirubin direct tersebut akan dikeluarkan ke vesika vilea dengan bantuan MRP ya, itu protein transport secara transport aktif ke vesika vilea atau bisa juga nanti langsung diekskresikan ke bagian dari duodenum. Nanti di vesika vilea juga bisa istilahnya peningkatan konsentrasi dengan penambahan natrium, klorida, dan lain sebagainya. Jadi konsentrasinya itu lebih pekat lagi. Nah, setelah itu dari vesika vilea, bilirubin yang direct tersebut akan dikeluarkan ke saluran cerna melalui duodenum, kemudian akan diubah di terminal ileum menjadi urobilinogen, lalu itu dibantu oleh bakteri, lalu nanti akan diekskresikan melalui feses dalam bentuk sterkobilin itu untuk pigmen warna dari feses. Tapi sebagian lagi bisa diserap kembali ke yang namanya siklus enterohepatik, jadi ke hepar lagi untuk proses pembentukan bilirubin tersebut. Dan sebagian lagi kan diserap melalui darah nih, jadi sebagian lagi juga menuju ginjal dan diekskresikan dalam bentuk urobilin. Ini untuk mewarnai urin. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian dari klinisnya ya. Jadi jaundice ini asalnya dari kata jaundice yang berarti kuning.
Jaundice sendiri adalah warna kekuningan dari tubuh akibat deposisi dari bilirubin. Sedangkan hiperbilirubinemia adalah peningkatan bilirubin di dalam darah baik bersifat fisiologis maupun non-fisiologis. Nah, jadi perlu dibedakan kalau jaundice itu biasanya lebih ke klinisnya, kemudian hiperbilirubinemi itu lebih jadi bisa normal, bisa enggak. Ingat aja, bilirubin kan ada nama nemia, berarti itu mengacu pada darah ya. Nah, di situ disebutkan hiperbilirubinemi itu bisa normal atau tidak normal atau patologis. Normalnya itu pada orang yang karotenoderma. Jadi karotenoderma itu orang yang makan biasanya berlebihan, makan yang mengandung karoten. Jadi selain wortel juga bisa makan labu, persik, jeruk, dan lain sebagainya. Kemudian dari klinisnya juga kalau misalkan yang fisiologis itu seperti yang karotenoderma itu biasanya kuningnya hanya pada bagian tertentu saja, contohnya di bagian lipatan nasolabial, di dahi, telapak tangan, dan telapak kaki. Nah, sedangkan yang jaundice ini biasanya pada seluruh tubuh. Untuk jaundice sendiri, ini bisa disebabkan karena adanya overproduksi dari bilirubin. Nah, overproduksinya itu bisa akibat dari hemolisis, jadi eritrositnya hemolisis, kemudian bisa juga eritropoiesis, yaitu inefektif. Jadi sebelum eritrositnya mati, jadi udah tinggi ya bilirubin indirectnya. Nah, kemudian bisa juga disebabkan karena adanya gangguan uptake, konjugasi, dan ekskresi. Lalu regurgitasi bilirubin indirect maupun direct ini biasanya disebabkan karena adanya obstruksi ya. Nah, ini tadi hiperbilirubinemi yang lebih lanjutnya. Jadi sebetulnya bilirubin itu normalnya kan tadi ada yang bilirubin indirect, direct, dan total sebetulnya ya kalau secara lab. Nah, bilirubin indirect normalnya itu 0,1 sampai 1 mg per desiliter. Sedangkan yang bilirubin direct itu normalnya kurang dari 0,3 mg per desiliter dan bilirubin total kurang lebih 1 sampai 1,2 mg per desiliter. Nah, ini secara anatomis yang tadi sebetulnya ada yang hiperbilirubinemi itu ada yang hemolitik atau yang prehepatik. Jadi ini sebelum masuk ke hepar, kemudian ada yang hepatoseluler atau intrahepatik, jadi pas di heparnya, dan ada yang kolestatik, jadi ini atau poshepatik, jadi setelah keluar dari hepar ya. Nah, hemolitik ini yang paling sering proses hemolisis tadi, jadi penghancuran pada sel darah merah. Kan tadi sel darah merah mengandung hemoglobin, jadi sebelum masuk ke hepar itu tinggi. Jadi contohnya adalah sickle cell anemia, thalassemia, kemudian malaria. Malaria ini karena proses hemolisis, kemudian obat-obatan seperti rifampicin dan probenecid karena efeknya bisa meningkatkan ambilan dari bilirubin indirect menuju hepar, jadi tinggi di dalam darah. Kemudian hepatoseluler dan kolestatik nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Nah, ini penyakit hepar itu dibagi berdasarkan lokasinya, ada yang hepatoseluler atau intrahepatik, kemudian ada yang kolestatik. Kolestatik tadi dibagi lagi, ada yang intrahepatik dan juga ada yang ekstrahepatik dan juga ada yang campuran. Jadi ada yang hepatoseluler dan kolestatik. Nah, hepatoseluler contohnya paling sering adalah hepatitis. Seperti yang kita tahu, hepatitis itu tidak hanya disebabkan oleh virus A, B, C, D, E, tapi bisa juga disebabkan hepatitis karena virus lain seperti Epstein-Barr virus, kemudian ada cytomegalovirus, kemudian bisa juga karena hepatitis autoimun. Jadi dikatakan hepatoseluler karena memang menyerang pada parenkim heparnya. Kemudian ada juga penyakit liver alkoholik atau perlemakan hati yang biasanya disebabkan karena alkohol. Sebetulnya perlemakan hati ini tidak hanya disebabkan oleh alkohol, tapi bisa juga yang non-AFLD atau non-acute fatty liver, jadi bisa disebabkan oleh paling sering sindrom metabolik seperti obesitas, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Kemudian ini proses sirosis ini yang paling sering. Sirosis ini biasanya memang komplikasi dari penyakit hepatitis, kemudian penyakit perlemakan hati juga bisa menyebabkan sirosis.
Lalu kolestatik atau obstruktif. Nah, kolestatik ini bisa dua, ada yang intrahepatik dan ekstrahepatik. Cara membedakan yang intrahepatik dan posthepatik itu dari pemeriksaan USG-nya. Kalau misalkan kolestatik yang ekstrahepatik, itu biasanya terdapat distensi pada vesika veleanya. Kalau yang intrahepatik tidak ada distensi. Nah, contoh penyakitnya adalah gallstone atau batu pada empedu. Jadi ini tergantung lokasi dari batunya. Ada kolelithiasis atau batu pada vesika velea, ini hanya istilah-istilah saja. Ada yang cystic-kolithiasis, jadi batu pada ductus cysticus, kemudian ada koledokolithiasis, batu pada ductus coledocus, dan lain sebagainya. Kemudian ada primary biliary cholangitis. Jadi ini biasanya merupakan penyakit autoimun yang terjadi pada wanita dewasa ya. Jadi seluruh saluran dari empedunya itu mengalami inflamasi. Kemudian yang keadaan campuran, contohnya adalah hepatitis. Kenapa hepatitis bisa termasuk ke dalam campuran? Karena selain dari parenkim heparnya yang rusak, bisa juga karena proses hepatomegali, jadi si saluran empedunya itu tersumbat. Kemudian obat-obatan tertentu juga bisa. Nah, ini contoh dari yang penjelasan sebelumnya, ini penyakit-penyakitnya lebih banyak lagi. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana sih supaya mendiagnosis dari penyakit hepar. Caranya, ya seperti biasa dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan lanjutan. Dari anamnesis, tidak hanya langsung pada keluhan, tapi dari data umum si pasiennya, dari identitas pasiennya. Seperti terutama usia, apakah masih muda atau misalkan udah lanjut. Kemudian juga bisa dari pekerjaan, jenis kelamin juga bisa menentukan. Kemudian dari usia biasanya kalau udah usia lanjut berhubungan dengan keganasan. Kemudian kalau masih muda biasanya juga berhubungan dengan penyakit genetik, terutama yang hemolitik juga bisa. Kemudian dari identitas lalu masuk ke keluhan ya. Ke keluhan apakah ada ikterus, ini biasanya pasien mengeluh kurang percaya diri dengan penampilannya. Kemudian juga nyeri kuadran kanan atas, nah nyerinya juga perlu kita gali lagi, udah berapa lama, jadi itu bisa mengacu pada onsetnya akut atau kronis. Kalau misalkan penyakit hepatitis, kronis itu dikatakan bila sudah lebih dari 6 bulan. Kemudian juga apakah nyerinya terus-menerus, kemudian seperti apa nyerinya, menjalar atau tidak. Kemudian yang ketiga, perubahan warna urin dan feses. Kalau prosesnya yang hemolitik biasanya ada perubahan warna urin tidak terlalu mencolok, fesesnya juga masih normal. Kalau misalkan karena kelainan hepatik atau intrahepatik biasanya warna urin seperti cola atau teh, fesesnya juga sebetulnya belum terlalu alkoholis, jadi masih ada warnanya. Kecuali kalau misalkan kelainannya udah obstruktif atau kolestatik, biasanya warna urinnya seperti cola atau teh, kemudian fesesnya alkoholis, karena kan ada obstruktif ya. Kemudian mengeluh ada misalkan fatigue, nausea, vomitus, anoreksia. Nah ini biasanya asimptomatis sih. Kenapa bisa fatigue? Karena seperti yang kita tahu, tadi hepar fungsinya juga untuk menyimpan cadangan energi. Nah kalau heparnya gangguan, nanti berarti energinya juga kurang. Nausea bisa karena berbagai faktor hal, apakah karena proses inflamasi atau karena hepatomegali. Vomitus juga sama yang nantinya bisa menyebabkan anoreksia. Nah, gatal ini bisa disebabkan karena adanya aliran garam empedu di sirkulasi darah kita, terutama di bawah kulit. Kemudian dari faktor risiko, dari kebiasaan apakah mengkonsumsi alkohol, itu biasanya mengarah pada penyakit perlemakan hati atau acute fatty liver. Kemudian pengguna narkoba suntik, terutama suntikan yang dipakai bersama-sama dengan pengguna lain dan orang tersebut menderita penyakit hepatitis, yang paling sering hepatitis B dan C. Ini memang transmisinya paling sering karena penggunaan dari jarum suntik. Kemudian tato, lalu aktivitas seksual seperti seks bebas, kemudian itu berhubungan dengan hepatitis B dan C. Kemudian makanan ini lebih mengacu pada hepatitis A karena penularannya secara fekal oral.
Kemudian obat-obatan, tadi apakah mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti rifampicin atau probenesid, atau bisa juga mengkonsumsi pil KB, karena pil KB bisa menyebabkan, kan terdiri dari estrogen, bisa menyebabkan stasis pada aliran empedunya. Kemudian riwayat kontak, persalinannya bagaimana? Biasanya kalau ibu hamil, itu bisa menularkan pada bayinya karena transmisi secara vertikal. Kemudian dari lingkungan, apakah bepergian, itu bisa mengacu pada hepatitis A atau hepatitis E. Kemudian juga apakah menerima transfusi darah atau transplantasi hepar, kemudian dari pekerjaan tertentu. Dari riwayat keluarga, mungkin ada penyakit genetis tertentu seperti hemokromatosis. Jadi ini adanya kelebihan besi di bagian hepar, kemudian ada Wilson disease. Nah, setelah anamnesis, maka dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi khasnya itu ada ikterus. Tadi ikterus atau jaundice secara klinis terdapat warna kekuningan ya di tubuh. Nah, ikterus sendiri ini bisa dicek di bagian skleranya. Kalau misalkan tidak bisa ya dicek di bawah mukosa lidah. Kemudian juga bisa terlihat ya di sana. Kemudian pada bagian abdomen, jadi diinspeksi terlebih dahulu, kemudian auskultasi pada saat palpasi perkusi, fokusnya ke bagian hepar dan spleen atau lien, jadi diukur, kemudian permukaannya gimana, apakah bernodul-nodul atau rata, konsistensinya keras atau kenyal. Biasanya kalau bernodul-nodul dan keras itu mengarah pada keganasan atau sirosis. Bisa kalau misalkan ada hepatomegali tapi masih kenyal, itu biasanya mengarah pada hepatitis. Kemudian, apakah ada spider nevi, eritem palmar, dan ekskoriasi kulit? Ini biasanya pada pasien yang sirosis, jadikan tadi metabolisme dari hormonnya menurun, terutama hormon steroid, yang mana kita tahu kalau ada si estrogen kan harusnya diinaktivasi. Kalau tidak bisa diinaktivasi, nanti ada efek dari peningkatan dari nitrate oxide, jadi ada vasodilatasi, akhirnya terdapat eritem. Kemudian untuk tanda-tanda penyakit yang sudah lanjut atau kronis, biasanya ada atrofi dari otot, kemudian bisa ada asites. Ini asites biasanya karena ada peningkatan hipertensi porta, yang akhirnya nanti bisa perpindahan cairan dari intravaskular ke interstitial. Terutama ini kalau asites ke bagian rongga peritoneum. Tapi kalau paling sering, bisa juga akibat dari penurunan albumin. Karena kan seperti yang kita tahu tadi hepar untuk pembentukan albumin. Albumin kan untuk menjaga tekanan onkotik di dalam intravaskular. Kemudian ada futur hepatikum, astereksis, bingung, stupor, koma. Ini biasanya berhubungan atau mengacu pada gejala ensefalopati hepatikum. Jadi amonianya itu nggak bisa keluar, dan amonia itu sifatnya toksik untuk sel-sel tubuh kita, terutama sel syaraf. Futur hepatikum jadi nafasnya itu seperti bau amonia atau bau feses. Astereksis jadi keadaan di mana si tangannya itu bisa fleksi ekstensi secara cepat. Ini bingung sampai keadaan koma, ini akibat amonianya bisa sampai ke BBB. Nah, ini kondisi yang bisa menyebabkan ikterik. Ada banyak ya. Nah, untuk pemeriksaan labnya, jadi selain serologi, kita perlu melakukan pemeriksaan lab awal, jadi dari darah rutin seperti eritrosit, leukosit, trombosit, kemudian LED atau C-reactive protein. Nah, untuk yang hitung jenis juga bisa. Hitung jenis terutama karena penyebabnya infeksi ya, seperti virus dan lain sebagainya. Kemudian LED dan C-reactive protein meningkat kalau misalkan ada inflamasi. Kemudian trombosit juga perlu karena kan fungsi hepar tadi selain fungsi tersebut ada fungsi untuk pembentukan faktor pembekuan darah. Nah, kemudian juga serum yang harus diperiksa yaitu enzim-enzim hepar seperti SGOT, SGPT, kemudian yang lainnya ALP, GGT, kemudian khususnya juga albumin, kemudian juga ada globulin. Lalu tes serologinya ya seperti gambar ini,
Kalau hepatitis A yaitu ada IgM anti-HAV. Nah, ini berarti menunjukkan kalau reaktif berarti sedang akut. Hepatitis B kalau akut boleh dicek HBsAg dan IgM anti-HBc. Kalau kronis HBsAg, HbEAg, atau bisa juga HBV-DNA. Nah, hepatitis B ini kalau pada keadaan awal sekitar 3-6 bulan awal ini HBsAg-nya positif. 1-3 bulan HBsAg positif pertama muncul. Kemudian setelah itu HBsAg-nya turun. Nah, pada saat window period atau fase jendela, HBsAg-nya ini negatif dan IgM anti-HBc-nya itu belum muncul. Sehingga seringkali kita misdiagnostik pada hepatitis B ini. Jadi perlu pada saat window period ini, HBsAg-nya pada saat window period itu HBsAg-nya negatif dan anti-HBs-nya itu belum muncul. Jadi kita harus cek IgM anti-HBc. Untuk yang kronis ya biasanya HBsAg-nya bisa positif, HbEAg, dan cek juga HBV-DNA. Kemudian untuk yang kondisi bayi, kalau misalkan ibunya hepatitis dan terkena si bayinya juga, biasanya bayinya itu tinggi kemungkinan menjadi hepatitis B yang kronis. Lalu ada hepatitis C, cek HCV anti-HCV-nya, kemudian RNA HCV, kemudian hepatitis D, E, kemudian hepatitis autoimun, dan sebagainya. Kemudian untuk yang CA hepatoseluler, ini jadi cek apakah ada peningkatan dari alfa fetoprotein atau menggunakan CT scan. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk radiologi ya tergantung dari ketersediaan alat dan kemampuan dari pemeriksanya. Untuk USG sendiri ini lebih gold standarnya untuk yang kelainan biliar. Selain itu juga bisa untuk screening pada keganasan, kemudian untuk menjadi guide untuk biopsi. Kemudian bisa juga ada kolelitiasis. Kemudian untuk CT scan ya apakah ada pembesaran di hepar, kemudian screening pada keganasan dan lain sebagainya. Ini hampir sama dengan MRA. Kemudian ERCP dan MRCP ini gold standar untuk penyakit biliar. Kemudian ini evaluasi jadi secara labnya. Kalau misalkan sudah ditentukan, jadi sudah disuspek penyakit liver, kemudian tes livernya juga abnormal, selain dari bilirubin, SGOT, SGPT-nya juga meningkat, kemudian kita tentukan apakah dia akut atau kronis. Kalau akut biasanya kurang dari 6 bulan. Setelah akut atau kronis, kita menentukan apakah kelainannya ini hepatik, campuran, atau kolestatik. Kalau hepatik yang campuran, hepatik itu biasanya lebih meningkat ALT-nya. ALP-nya lebih menurun. Kenapa? Karena ALT ini disintesisnya di sitoplasma, bagian dari hepatosit. Kalau ALP ini biasanya di kanalikuli dari hepatosit. Kemudian ini penilaian diagnosisnya mengacu ya kurang lebih penyakitnya yang ini. Kalau hepatitis A IgM anti-HCV, hepatitis B HBsAg, dan sebagainya. Kalau misalkan tidak ketemu hasilnya negatif semua, berarti cek biopsi. Kemudian kalau proses kolestatik ada peningkatan ALP, GGT, dan ALT, berarti mengarah pada diagnosisnya terutama yang proses biliar, apakah karena obat-obatan dan lain sebagainya, atau bisa juga tadi kolangitis. Nanti di biopsi kalau misalkan hasilnya negatif. Kemudian kalau misalkan kronis ya kurang lebih hampir sama dengan yang akut. Kalau lebih dari 6 bulan apakah prosesnya hepatitis, campuran, atau kolestatik. Kalau misalkan prosesnya hepatitis dan campuran, maka periksa lagi karena tadi hepatitis B kan bisa ke kronis. Hepatitis C juga. Kemudian apakah karena hemochromatosis, apakah karena Wilson disease, karena penyakit autoimun, atau karena paparan dari alkohol. Kalau misalkan hasilnya negatif, berarti cek biopsi. Kalau kolestatik, cek apakah karena alkohol, kemudian atau karena autoimun, atau kelainan di bagian dari sistem biliarnya. Kalau negatif berarti biopsi.
Nah, ini khusus untuk hiperbilirubinemi. Hiperbilirubineminya apakah hanya bilirubin saja atau disertai dengan peningkatan enzim-enzim yang lain. Kalau hanya bilirubin saja, cek apakah bilirubinnya itu yang meningkat indirect atau yang direct. Kalau yang indirect itu biasanya mengarah, kalau obat-obat tadi kan sudah dijelaskan, rifampicin probenecid bisa mengambil peningkatan uptake dari bilirubin indirect ke hepar. Kemudian juga bisa karena proses autoimun paling sering, apakah karena Gilbert syndrome atau Crigler-Najjar syndrome, atau apakah karena erythropoiesisnya yang inefektif. Kalau peningkatan peningkatan bilirubin yang direct meningkat, apakah karena Durbin-Johnson syndrome atau Ratter syndrome. Kemudian yang sebelah kanan, apakah peningkatan bilirubin disertai dengan peningkatan enzim-enzim atau tes hepar yang abnormal. Itu balik lagi ke slide sebelumnya lebih lengkap. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih.